Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul khutbah kita pada hari ini yaitu kewajiban beribadah. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah salat Jumat kali ini saya ingin mengajak kepada para hadirin segenap kaum muslimin untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Selain meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, kita juga harus mengenang dan meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mensiarkan agama Islam dengan cucuran keringat, darah dan air mata. Dengan mengingat Allah dan Rasulnya, maka akan mempertebal rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Quran Surat Ad-Zariyat ayat 5-6. Manusia dan jin diciptakan di dunia ini tidak sia-sia, apalagi sekedar bermain-main. Tugas utama yang diemban adalah untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ada beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepadanya. Antara lain, pertama, karena memang tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semakin jelas bahwa hakikat tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jika tugas manusia hanya satu, yakni beribadah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak termasuk ibadah. Definisi ibadah tentu tak sesempit yang dimaksud, tetapi sangat luas. Seluruh perbuatan manusia dari bangun pagi sampai pagi lagi, bila ditujukan hanya untuk Allah semata, maka itu termasuk dalam kerangka ibadah kepadanya. Agar seluruh aktivitas yang dilakukan termasuk ibadah kepada Allah, maka kunci dari semua yang dilakukan itu harus ikhlas karena Allah, dengan aturan yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Kedua, sebagai tanda syukur kepadanya atas segala nikmat yang tak terhingga besarnya dan tak terhitung jumlahnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan segala kenikmatan yang diberi itu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan tuntunan yang dianjurkannya. Kelalaian dalam mensyukuri nikmat yang diberinya berarti sengaja mengundang azabnya yang pedih untuk segera datang. Sebenarnya, apapun yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat yang diberinya, maka semua itu tidak akan pernah sebanding dengan besarnya limpah nikmat yang kita terima tersebut. Namun demikian bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menerima rasa syukur yang dipanjatkan manusia, sebab Allah senang sekali kepada hambanya yang banyak bersyukur. Ketiga, manusia wajib beribadah, karena itu merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala saat beribadah di dalam alam rahim. Keempat, saran untuk memperoleh rahmat Allah. Setiap manusia, siapapun orangnya, sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan rahmat Allah saja manusia bisa hidup di dunia ini. Terlebih lagi bagi seorang mukmin, dalam setiap doa dan sujud panjangnya ia selalu memohon agar dilimpahkan berbagai rahmatnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, semoga
niat hati kita semakin teguh untuk selalu muhasabah, introspeksi atas semua ibadah yang sudah sedang atau akan kita lakukan selama ini, dan berharaplah kepada Allah agar ibadah-ibadah yang dilakukan bisa diwujudkan dalam bentuk kehidupan berjamaah dan berimamah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.